Keyakinannya harus tingkat dewa. Ya. Jadi kalau Bapak nggak yakin, nggak bakal bisa sampai kapanpun. Kalau Bapak nggak yakin, nggak bisa, nggak sampai kapanpun. Cuman itu aja. Jadi Bapak harus yakin pasti. Jadi harus ada di depannya tuh kata-katanya pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pasti terkabul. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pasti bisa, pasti bisa. Pak, tadi nih barusan saya habis makan di Pondok Indah Mall. Namanya restorannya Rembulan. Kita makan di Rembulan. Nah, maksud saya nggak mimpi tuh semalam mau makan di Rembulan. Tadi saya makan di Rembulan. Dia cerita testimoni hajatnya pada terkabul semuanya. Nah, maksud saya Bapak juga harus begitu. Alhamdulillah. Coba Bapak cerita yang bagus-bagus. Apa saya tanya? Apa yang bikin hajat kamu terkabul? Selalu saya ngomongnya diawali dengan kata pasti. Pasti jadi milik, pasti jadi milik. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pasti panen, pasti panen, pasti panen. Pasti untung, pasti untung, pasti untung. Tapi tadi saya tanya, apa yang bikin hajatnya terkabul? Saya diulang-ulangin, tidak ngitung. Kalau Pak Haji kan dihitung. Alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali. Saya nggak ngitung Pak Haji dari bangun tidur sampai mau tidur. Pasti terkabul, pasti terkabul, pasti terkabul. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Jadi dia kan usianya sekarang 44 tahun. 44 tahun. Dari usia dia 20 tahun karir. Dari usia dia 20 tahun karir, sekarang 44 tahun, berarti 24 tahun. Dia belum pernah hajatnya terkabul. Baru hari ini hajatnya dia terkabul. Makanya saya mau privat khusus sama Pak Haji. Bayar berapa Pak Haji kalau privat khusus? Ya 100 juta lah. Jangankan 100 juta, 1 M saya mau Pak Haji. Tuh. Apa kata dia? Saya dari umur 20 tahun karir sampai umur 24 tahun belum pernah hari ini hajat saya terkabul. Jam berapa? Tadi barusan jam 11. Tadi kita makan jam 12. Langsung, Pak Haji ke kandang. Iya, ngapain ke kandang Pak Haji? Cuman sedekah 10 juta, mendingan sama saya. Ah, gue mau. Tapi cerita, iya. Nah lu juga pasti begitu sih, bos. Pasti. Jadi diawali dengan kata pasti. Pasti milik, pasti milik. Pasti bisa, pasti bisa. Tapi jangan perhitungan sama Allah. Kita kan kadang suka perhitungan. Pak Haji saya udah baca kok hajat saya belum terkabul. Loh. Kita ulangi lagi ya gitu. Ulangi lagi, jangan perhitungan. Kita kan apa-apa perhitungan. Saya udah Pak Haji kok belum terkabul. Lah. Perhitungan, udah tahu gratisan. Kecuali kalau lo gablek duit, lo nggak gablek duit, bagian terkabul. Jadi diulangin. Pasti panen, pasti panen, pasti panen. Pasti cair, pasti cair, pasti cair. Pasti tidak ditawar, pasti tidak ditawar. Ah gitu. Terus apa lagi? Terus borong-borong itu kan borong-borong hasil tani juga saya. Gimana? Borong hasil tani ya, borong jagung yang masih. Bapak. Juga dan maklar. Kalau Bapak pengen terkabul, kan tadi saya tanya. Apa yang bikin hajat kamu terkabul dari usia 20 tahun sampai sekarang usia 44 tahun kok baru terkabul tadi jam 10 pagi. Apa yang bikin hajat terkabul? Saya sebelum matahari pagi udah aktivitas. Nah Bapak bisa gak sebelum matahari terbit Bapak udah ke sawah? Bisa. Ya udah itu. Sebelum matahari terbit, kalau dia matahari terbit batal. Yang paling sulit saya itu bangun rutinnya tengah malam itu. Gak apa-apa, Bapak bisa gak? Kalau bisa kerjain, kalau nggak bisa katanya jangan bisa, diseselin. Terus besoknya kalau nggak bisa itu getun, nyesel gitu. Oh nggak boleh, kan nggak boleh ingat masa lalu. Ilmu RDI nggak boleh ingat masa lalu. Nggak boleh kata getun, nggak boleh. Kalau Bapak harus berjuang berarti. Harus berjuang untuk bisa gitu. Iya harus berjuang Pak, bisa. Ngaji ini 2 juz, 1 juz gitu. Cuma bagian itu kan jam-jam dah jam 3 itu bisa bangun. Jadi cuma kebagian. Kan tadi saya tanya nih tamu saya yang makan nih tadi.
yang tadi saya makan di Pondok Indah Mall, di Street Gallery. Di Street Gallery. Jadi di Street Gallery ada namanya restorannya namanya Rembulan. Kan tadi saya tanya. Dari kapan hajat kamu? Dari usia saya 20 tahun Pak Haji. Sekarang usia saya udah 44 tahun. Baru terkabul tadi jam 10. Saya praktekin ilmunya RDAY. Apa yang bisa bikin? Yaitu tadi Pak Haji bilang kan. Disebutnya nggak boleh perhitungan. Terus kalau kita gagal atau kita nggak boleh gelo. Gelo tuh alias getun. Nggak boleh. Kelewatan lah. Nggak boleh. Ulangi lagi Pak. Ulangi lagi. Nah tadi dia terkabul jam 10 pagi. Jam 11 pagi. Jam 11 pagi. Tadi kita akhirnya makan jam 12. Jam 1 lah. Jam 1 kita makan. Di Rembulan. Restorannya enak Pak. Yang makan seumuran Bapak Do semua, nggak ada yang seumuran saya. Rembulan. Udah kedaluarsa semua. Namanya restorannya Rembulan. Makanan seluruh Indonesia. Bapak mau makan apa aja ada di situ di Rembulan. Saya bilang, ih ini cocoknya ini buat orang Banyuwangi. Tapi sayang saya nggak bawa Pak. Harusnya tadi saya tenteng. Iyalah saya taruh di ban serep lah. Pasti bisa. Jadi Bapak paksain itu. Kalau tanya tuh kalau kan qobliyah atau ba'diyah tuh yang relatif itu seumpamanya kan kalau kita kan malam Jumat kan pasti rutinan yasin. Kalau di kodok gimana itu? Istilahnya Emang ada ba'diyah qobliyah di kodok? Ya mau tanya. Hah? Nggak ada. Ba'diyah qobliyah di kodok. Mesti lapor dulu itu wakil itu. Wakil menteri. Wakil nabi loh. Nah yang lagi makan loh. Nah, nggak ada Pak. Jadi ba'diyah qobliyah. Jadi gini Pak ya. Kan saya tanya. Allah. Kenapa kok tamu-tamu RDAY punya rumah cicilan. Punya motor cicilan. Punya mobil cicilan. Atau enggak punya motor sewaan. Punya rumah sewaan. Punya mobil sewaan. Atau punya motor pinjeman. Punya rumah pinjeman. Punya mobil pinjeman. Ini yang repot nih. Punya istri pinjeman. Aduh. Punya istri sewaan. Punya istri kontrakan. Ini yang repot lagi nih, punya istri cicilan. Jadi motornya motor cicilan, mobilnya mobil cicilan, rumahnya rumah cicilan, istrinya istri cicilan, atau motornya motor pinjeman, mobilnya mobil pinjeman, rumahnya rumah pinjeman, istrinya istri pinjeman. Dia yang repot lagi nih, motornya motor inventaris, mobilnya mobil inventaris, rumahnya rumah inventaris, istrinya istri inventaris. Emang ada? Ada. Nggak taunya sedekah subuhnya bolong. Sedekah hari Jumat barokahnya bolong. Sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Nah coba mulai hari ini jangan. Sedekah subuh jangan bolong ke anak yatim kurung. Ke anak yatim umroh. Ke anak yatim tahajud. Sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Ke anak yatim kurung, ke anak yatim umroh, ke anak yatim tahajud. Sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Biar nanti Allah yang nyempurnain. Jadi motor milik, mobil milik, rumah milik, istri milik. Bisa. Harus bisa. Dan pasti bisa. Gitu. Tapi kalau bapaknya sedekah subuh bolong. Minimal berapa sih Pak Haji sedekah subuh? 50.000 minimal. Harus wajib. Paksain. Dari mana caranya? Pokoknya paksain 50.000. Karena hajat kita maksa. Sedekah Jumat barokah paksain. Sholat ba'diyah qobliyah paksain gitu. Bisa. Harus bisa lah. Kalau nggak bisa gimana? Bisa? Bisa. Oke, jadi. Tapi berarti harus meninggalkan tahlilan kan kalau hari malam Jumat kan rutin tahlilan di rumah gitu kan itu. Kadang orang kan langsung komat gitu, nggak ada kesempatan salat
Bapak udah tahlilan udah berapa tahun? Iya mulai keluar SMA. Berubah gak nasib Bapak? Pakai mobilnya Robicon gak? Tidak. Pakai mobilnya Hummer gak? Tidak. Ya udah gak usah diterusin, pakai aja dulu ini ilmu kita. Ya. Gitu, bukannya jelek, bukan. Coba diganti pakai yang sholat taubat. Coba Taubat diganti sudah pakai rutin. sholat badiah qobliyah. Gitu loh bos. Iya, rutin. Pak Haji saya pakai tahlilan. Ya udah, dari kapan? Dari saya umur 30 tahun. Sekarang umur Bapak berapa? 50 tahun. Berarti udah 20 tahun. Berubah gak ekonomi lo? Enggak, gini-gini aja. Ya coba diganti dulu pakai sholat badiah qobliyah. Coba dulu, kan sama-sama bagus juga. Emang jelek? Enggak juga lah. Sama-sama sholat taubat bagus juga. Bagus juga. Dulu Ya, saya alhamdulillah nggak, bisa rutin. iya. Sholat Dulu Jumat. saya jam 00 nggak pernah baca Quran Pak Haji. Dari kapan? Dari kecil saya nggak pernah jam 00 baca Quran. Pakai Robicon enggak. Pakai Hummer enggak. Ya udah coba sekarang jam 00 kita baca Quran, nanti lo pasti pakai Robicon. Oh gitu. Lah kan gurunya pakai Robicon. Iya, Pak. Kan gurunya pakai Hummer, kan gurunya pakai Alphard. Iya. Masa kita nggak pakai Alphard? Haruslah. Nah lo rubah. Ini kita apa ya Pak? Ngebalik kebiasaan yang dulu nggak pernah kita kerjain, sekarang kita kerjain. Bisa? Bisa. Terus apa lagi? Kalau itu kan ada orang mati juga gitu kan, kita juga tahlilan habis maghrib itu ya. Kalau sholat tobat yang 18 itu saya kerjakan 5 salam, saya sambung setelah sholat isya. Gimana itu? Nggak apa-apa. Nggak Jadi, apa-apa. Sampai sholat jamaah sholat maghrib, saya cicil 5 salam, nanti habis tahlilan sama yang orang meninggal itu, sholat isya, saya lanjut lagi. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Ya, ya. Kan kalau ustadz bilang kan bagusnya sholat sunnah tuh dari maghrib sampai isya. Bagusnya. Yang sunnah-sunnah tuh dari maghrib sampai isya. Tinggal Bapak bisanya berapa? Oh Bapak bisanya 5. Oh Bapak bisanya 10. Ya udah kerjain dulu itu. Gitu. Bisa saya 73 salam lah tiap hari. Nggak apa-apa. Alhamdulillah udah rutin. Nggak apa-apa. Terus apa Ya, lagi? kalau ada orang meninggal ya gitu, saya cuma tinggal salam, nanti saya sambung lagi habis sholat isya gitu. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus apa lagi? Pokoknya gini Pak. Yang gampang-gampang kerjain. Yang susah-susah tinggalin. Saya nggak mau yang susah-susah dipaksain. Wah kelamaan. Kelamaan. Yang gampang-gampang aja. Itu yang dimulai kan mulai habis sholat subuh, saya cicil 20 pagi, nanti duhur 20, habis sisa 10 gitu. Boleh. Saya cicil. Boleh. Jadi berangkat ke sawah dulu, nanti jam-jam 11. Boleh. Pak, saya mau nih Pak. Kemarin kan saya umumin tuh di hari Kamis malam Jumat sama di hari Sabtu saya umumin. 2026 harus Bapak bisa berangkat haji visa furodah. Pasti. Iya harus. Pasti. 2026 berangkat visa furodah. Gitu. Gimana caranya Pak Haji? Ya itu dipaksain baca Qurannya 12 juz. Paksain. Gitu. Ini kan enggak. Saya bisa ikut gak Pak Haji? Pala lebu peang. Praktekin dulu. Jangan saya bisa gak. Dari pertanyaan aja udah nggak meyakinkan. Paksain dulu, kerjain dulu. Mumpung nih harinya masih jauh. Ini kan bulan Juli akhir. Masih Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Kan kita daftarnya Februari. Berangkatnya Mei, Juni. Visa furodah. Pasti. Berapa Pak Haji bayarnya? 1M murah. Pakai maktur, bukan pakai travel abal-abal, pakai maktur 1M. Pakai pesawatnya bisnis. Nah, Bapak harus bisa berangkat dari Banyuwangi, buktiin sama orang Banyuwangi bahwa ilmunya RDAY, ilmunya Allah luar biasa. Bisa? Bisa. Pasti. Jadi paksa ya, baca Quran ya, paksa ya 12 juz ya. Ya. Jangan malu-maluin loh. Tidak. Orang-orang baca 12 juz di Mekah, di Madinah, Bapak lu gue lempar. Harus bisa. Harus bisa. Nanti kan orang rumah nanya, Pak
kok bacanya cepat? Ya memang harus begitu. Ajarin, baca Quran cepat. Ajarin. Nih Bapak dengerin. Iya Bapak. Bapak tapi bisa ya, sudah bisa kan? Sudah bisa 2-3 juz. Nah Bapak harus punya nada dasar, patokan. Patokan intonasi supaya Bapak baca di surat apa, juz berapapun itu patokannya, kecepatannya seperti itu terus. Ya, Bapak biasakan pakai nada yang sering dipakai itu, pakai ayat surat yang terpendek saja. Misalkan apa yang terpendek? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ditulis satu baris lebih sedikit. Anggap saja satu baris. Jadi Bapak bagaimana caranya Bapak paksain untuk bisa baca Al-Kautsar itu 1 menit dapat 15 kali. Kalau Bapak, kenapa harus 15? Karena targetnya biar satu halaman itu 1 menit. Karena satu halaman isinya berapa? 15 baris. 15 baris. Jadi maka Bapak harus baca Inna a'toinakal kautsar. Kalau bacanya seperti itu nggak dapet. Nah maka harus digas, ditambah gasnya. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Dapat nggak? Oh baru dapat 10. Gas lagi. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Oh dapat. Nah, kecepatan inilah yang Bapak pakai untuk Patokan baca di juz 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Intonasinya itu yang Bapak ukur, jadi ukuran, jadi patokan. Jadi bacanya menjadi Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Satu tarikan napas. Nah, bacanya yang berikut, yang pertama tadi itu punya patokan, dipraktekkan. Patokannya dilatih terus. Praktekkan di situ. Terus yang kedua, bacanya Bapak tidak harus tenaga penuh. Tenaga penuh santai. Keluar semua tadi itu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Buang energi. Buang energi. Bapak cukup kedengaran kuping aja. Apa namanya? Berbisik. Bisik. Hemat energi dan lebih cepat, pasti lebih cepat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Energinya awet. Ya. Enggak boros, enggak capek, enggak tekor. Nah, kalau sudah sebisa seperti itu, Bapak capek ya istirahat, jangan dipaksain. Istirahat, ngopi dulu. Istirahat dulu, tapi istirahatnya jangan rebahan. Nanti ketiduran. 12. Ya, Istirahatnya keluar. Iya. Ngopi dulu. Jalan, ngopi. Nyusu. Balik lagi. Lihat kalau emang istri nggak pakai BH, nyusu mah bentar mah nyusu mah. Belum dapat istri lagi. Hah? Belum dapat istri lagi. Iya ntar gue bawain betina. Gue bawain betina tuh ada yang baru kelahiran. Nah, yang ketiga, karena Bapak harus full power, maunya Pak Haji jam 00 sampai subuh itu harus penuh jaga lilinnya. Nggak boleh lengah di situ. Nggak boleh. Karena biar ini Energi. naganya tadi biar bisa berdiri betul begini, buah naganya, maksudnya naganya, buahnya jadi banyak. Jadi ngepetnya pakai baca Quran. Sehingga Bapak habis sholat isya, sholat sunnah jam 8 maksimal setengah 9 atau jam 9 harus sudah istirahat. Sehingga bangun jam 12 posisi segar. Bisa? Praktekkan ya? Pasti. Pasti Oke. bisa.
Apalagi pertanyaannya? Terus, kalau saya pengen mewujudkan mimpi saya tuh gimana? Ya sebut tadi pasti cair, cair. Ya. Pasti punya, pasti miliknya tadi tamu saya yang saya makan di rembulan. Kan tadi saya makan di rembulan. Apa yang bikin ngajakin saya makan di rembulan? Karena hajat saya cair, kan saya mau kasih Pak Haji 1 miliar tunai.